semakin pikiran jarang menyadari tubuh pasti sering lompat. Gitu kuncinya. Durhaka, aku tukang menjadi batu rugi. Udah bilang aku dapat apa? Coba analisanya sendiri bukan gitu, tapi dia kan akses bukan cari berdurasi seperti kata orang transgender Kalimantan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senja kali ini saya lagi berada di kelas pelatihan kelas vibrasinya Mas Arif RH, Arif Rahutomo, penulis buku Ilmu Kitab Ilmu Vibrasi. Ini lagi di Hotel Tara, Yogyakarta. Acara barusan selesai jam 4 tadi dan sekarang sebagian peserta pulang. Dan sebagian lagi duduk-duduk konsultasi dari materi-materi yang tadi ya. Ilmu atau pelatihan vibrasi ini saya sudah ikuti tahun 2017 tanggal 21 sampai 22 Juli. Waktu itu saya barengan sama Gus Banan, sama Riko Wang dan Pak Direktur Microsoft dan Pak Purnomo Cilacap dan banyak teman-teman yang lain ya. Ramai banget waktu itu, 40-an orang tahun 2017. Dan saya banyak menemukan jawaban bahwa ternyata banyak kejadian kesialan hidup kita atau banyak juga keberuntungan-keberuntungan dalam hidup kita. Itu kuncinya pada rasa. Bagaimana kita mengolah rasa yang positif atau vibrasi power, menjinakkan vibrasi kos, biar keberuntungan lebih dekat kepada kita, kesialan juga potensinya menjauh dari hidup kita. Saya menemukan banyak jawaban dan makanya saya selalu merekomendasikan ke teman-teman di Facebook dan Instagram saya untuk sekali seumur hidup bisa ikut kelas vibrasi di Jogja yang diadakan setahun paling 4 kali kalau nggak salah, dan hanya di Jogja selama 2 hari. Jadi kalau ingin tahu jadwalnya Anda bisa pantau di Instagram atau Facebooknya Arif RH, Arif Rahutomo. Anda juga bisa cek di YouTube beliau. Dadah. Itu dulu ya teman-teman. Salam vibrasi power, sehat, sukses selalu untuk semuanya. Di belakang ini ada bincang-bincang antara Mas Arif RH dengan pesertanya. Cek juga atau follow Facebook atau YouTube-nya Mas Arif RH Vibrasi. Ciao. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, pokoknya pikiran itu harus disantolin biar enggak lihat. Telepon ke pabrik untuk atapnya begitu. Makanya bisa disantolinnya pakai kata, misalkan adanya zikir, menyebut nama Tuhan, pakai doa rosario, pokoknya harus ada objek yang satu itu aja sebagai pegangan. Oh, yang Iya, jadi kuncinya. Tapi bukan berarti kan hidup harus dirasain terus, nggak bisa, kita tetap kita besok ngapain ya. Nah, fungsinya present adalah kalau saat ini kita lagi force banget, kembalilah sejenak ke present. Jadi boleh dibilang itu kayak apa ya misalnya? Berlina nelpon bapaknya Ruslan. Ruang untuk pemulihan. Balik dulu, lompat lagi. Iya. Kalau di mobil tuh gigi depan dan belakang netral dulu. Nah, posisi masih di bawah kepala tuh. Nah, cuman memang ya saya ngerti Coba saya telepon ke aplikasinya nggak segampang itu, tetapi setidaknya tuh aku tuh lebih sadar aja mas.
Ibu Apa aja ya, yang gue hari ini kok indikator, yang satu pakai mobil saya. bete banget ya. Itu Langsung pertama aku analisa, apakah tubuh tubuh nggak di rumah gitu? Ada mobil nggak di rumah? Oke, tubuh di scan, oke. Berarti problemnya bukan di tubuh. Scan kedua, Ya, emosi. kalau ada mobil, Bapak nelfon cek saja. Nanti saya telepon. Dugaan ketiga Saya adalah hubungin dulu ibu. di pikiran. Oh Nanti iya, tolong pikiran ambil dulu. kuncinya ya Bapak nelfon. Jadi Apa yang kita ada. tuh jadi tahu mas, misalnya mas aku kok hari ini force ya, kenapa ya? Itu kita harus scanning kesadaran kita, sumbernya apa? Pikiran atau emosi? Itu biasanya ke bau-bau. Karena tanpa kita tahu dulu dari mana, Saya hubungin kita dulu nggak itu ngerti ya. apa yang terjadi. Besok saya baru yang telepon tahu. Iya, jadi memang jadi agak rumit ya, tapi manusia tuh holistik ya, nggak bisa dipretelin Prof Ebo tuh hanya fisiknya, Prof Ebo hanya pikirannya, nggak bisa, itu satu kesatu. Nah terus itu kadang ada kecenderungan yang karena didikan lama ya, yang pengennya kita nggak begitu tapi tetap begitu. Misalnya kayak saya cenderungnya itu overthinking, saya cenderungnya pencemas, saya tuh ngilangin overthinking nggak bisa. Oleh karenanya saya tidak mau dikerjain overthinking ini, makanya si overthinking tak kasih kerjaan. Misalnya apa? Tulis buku. Nah dia punya kerjaan nih. Lah daripada dia nggak nulis buku, dia mikirin yang aneh-aneh. Nah oleh karenanya dalam pemberdayaan di versi saya itu, kalau kita coba ubah nggak bisa, ya udah disiasati biar kita nggak dikerjain dia. Nggak harus kenapa ya mas aku tuh orangnya overthinking dan kita merasa bahwa itu jadi kita tuh gagal banget, udah belajar macam-macam. Enggak, kalau saya sih udah dikasih kerjaan aja bikin jadi konten kreator itu overthinking. Makanya ada yang bilang, mas aku kok nggak bisa bikin konten kayak Mas Arif ya sampai ratusan gitu. Anda pasti nggak overthinking gitu bilang. Jadi orang yang bisa bikin konten banyak itu di satu sisi kita bisa memuji dia kreatif, tapi di sisi lain itu orang pasti overthinking. Bisa jadi buat diri. Kalau dia nggak overthinking pasti direktur kreatifnya overthinking. Jangan Kayak lupa Prof. loh. Bilang, aku Jangan nggak lupa lah, overthinking. bahannya banyak beliau ini. Iya, nah Kayak nggak Bukunya habis-habis ya. mengerikan ya. nah Ya overthinking itu nggak habis-habis bahannya. iya, overthinking itu nggak habis Pak bahannya. Nah, cuman kalau nggak bisa di manage, dia tuh banyak merugikannya dibanding menghasilkan buat kita. Bisa gitu ya. Makanya oke lah, tak kasih kerjaan, bikin konten, tulis buku, baca buku. Karena kalau nggak dikasih makan gue. Tapi kalau dari itu malah puas ya. Lu dia dikasih makan akhirnya kayak seneng. Dia nggak sadar kalau kita jadikan dia karyawan kan. Ayo udah kerja gitu kan. Terus yang kedua nih, Pak, mari masa yang loop itu loh yang tadi yang terakhir. Yang loop itu kan sisi rada kurang nangkep atau mungkin kurang jelas ya. Pertama, bisa jadi kurang nangkap. Kedua, udah sore Mas. Saya ngerti. Udah. Enggak, tapi Anda bukan open loop tapi lap. Betul. Kelap. kayak gini loh. Pak, ada yang Ya makanya tanya lagi aja kan. Ingat kan ada Zoom meeting kan, itu fungsinya biar kalau ada yang luput kita bisa rewind. Iya. Nah itu kan kalau kata Pak Arif kan tadi lebih ke apa ya, membawa lagi suasana itu ya tanpa melihat kondisinya gitu tadi. Oke gini konsepnya. Tahu konsep reset nggak? Reset. Ya, reset. Nah kalau handphone kita reset, dia akan kembali kemana? Ke settingan awal. Settingan awal ya. Nah berarti kalau ada settingan awalnya dia akan kembali ke situ kan. Berarti kalau nggak ada settingan awal dia nggak kembali kan? Iya. Iya kan? Nah jadi konsep open loop itu kayak reset. Kita memutar siklusnya kembali ke awal. Berarti konsep open loop hanya berlaku kalau ada settingan awal. Contoh, Mas, aku itu bulan lalu tuh omsetnya bagus banget. Gimana ya dengan teknik open loop biar mengulang? Nah, berarti kan rujukan resetnya mana? Ya bulan lalu itu kan, biar muter ke situ lagi kan? Gitu lagi. Nah terus faktor-faktor yang saya lakukan di Nah, itu harus dilakukan juga. open loop itu konsepnya cuma bertanya-tanya. Heran aja. Kalau bangga juga boleh, heran misalnya. Kita mungkin sama istri, kalau orang lain kan agak susah lah ya. Konsepnya beda. Jadi gini, untuk mengulangi kejadian, jalurnya tuh banyak. Bisa dengan kita mengulangi rasanya, entah itu dengan rasa bahagia atau apa beda. Tapi dalam konsep open loop itu beda.
Kita bahkan nggak perlu tahu rasanya, nggak perlu tahu peristiwanya detail. Kita cuman kok bisa ya kemarin kita tuh omsetnya bagus ya. Bertanya-tanya aja. Kenapa saya akhirnya mendapat jawaban itu? Kenapa? Banyak hal yang jadi nyata justru karena bertanya-tanya dan bahkan hal yang negatif. Contoh, saya tuh punya guru namanya Pak Waidi di Purwokerto. Anaknya itu kan belum pernah masuk UGD. Lewat Sumarjito. Bukan, di Purwokerto Sumarjito. Anaknya dibilang, "Pak, itu UGD ya?" Iya. Gimana ya Pak rasanya? Masuk UGD? Besoknya kesiram air panas. Serius ya, ini cerita langsung. Jadi makanya di situ akhirnya kita ngobrol dengan Pak Waidi. Iya Pak, ternyata bertanya itu lebih ngeri dari membuat pernyataan. Jadi Anda ngomong saya besok masuk UGD itu tidak lebih berbahaya dibanding gimana ya rasanya. Kenapa? Karena ketika Anda membuat statement, jalur pertama tidak direspon semesta, jalur pertama direspon oleh bawah sadar. Dia bisa di cancel. Tapi kalau bertanya, bawah sadar nggak akan cancel. Dia akan memperkuat Jalan pertanyaan terus ya. itu. Berarti yang jawab siapa? Semesta. Makanya jadi aku sekarang modelnya afirmasi itu tidak statement tapi ke bertanya-tanya karena aku tuh rewel banget, brengsek bawah sadarnya. Lebih praktis ini ya. Buat saya ya kan gini, untuk orang yang simple itu nggak perlu teknik yang susah. Nah, untungnya saya tuh dirinya terlalu ribet sehingga saya tuh harus menciptakan banyak teknik untuk diri sendiri. Berkahnya banyak hal yang bisa saya ceritakan. Caranya banyak mas, karena terlalu banyak aral yang harus saya siasati. Ya, karena overthinking, banyak tahu. Jadi ibaratnya jangan coba afirmasi ngene ra iso. Kok teknik nggak ada yang berlaku ya? Aku harus bikin sendiri, gimana cara? Karena feeling harus menang ya ketika afirmasi dan ketika ada yang mentabrak gagal deh. Iya sekarang misalnya bulan depan omsetnya 2 kali lipat, lalu terus ada suara. Kayak nggak mungkin. Ngayal lah. Itu kebukti Pak. Jadi ketika sebelum kelas ini dia sharing, Ya. kan kita ada sebuah company itu kan, ada program umroh gratis yang kita buat. Saya mikir gini kemarin, gimana ya saya bilangkan rasanya nanti kalau kita semua di forum tuh bisa berangkat semua umroh satu tim, ya kan, dan itu gratis, ya kan. Cuman nggak bilang bahwasanya begini. Ini 3 bulan lagi ya, gimana caranya harus dapat kita nih semua nih tim kan, itu kan kesannya jadi memaksakan. Bahkan kita tidak tahu bahwa itu akan terjadi atau tidak kan, makanya nggak direncanakan kan. Ya akhirnya sedikit demi sedikit kelihatan. Bahkan hampir 30% sekarang yang sudah memenuhi kualifikasi itu Berangkat. Di luar berangkatnya bareng. Ya. Cuman kan ada batas kualifikasi yang sudah kita tentukan kan kita sepakati. Dan itu sudah hampir 40% sekarang. Yang mencapai. Yang di luar nalar semua. Kadang ada yang seminggu nyampe, ada yang 3 hari nyampe gitu kan. Nah, kadang saya bingung juga. Kemudian kemarin itu saya tambah. Jadi kalau 1 bis kelihatannya bisa nyampe, tapi gimana rasanya kalau 2 bis tapi belum nyampe ini? Itu bisa langsung ditambah kayak gitu atau memang? Jadi gini, Mas. Ketika itu melibatkan so many people, hasilnya akan lebih bagus kalau so many people itu jadi dilibatkan dalam bertanya-tanyanya. Jadi gini, kalau kasusnya cuman saya gimana ya rasanya kalau saya bulan depan bisa bikin 100 konten, itu kan hanya melibatkan gue dan YouTube. Ya. Gak perlu another people dong, karena content creator gue, yang edit gue, Superman kan, semua digarap sendiri. Tapi ketika Anda di situ ada tim, kenapa ketika Anda bertanya-tanya hasilnya tidak misalkan semuanya langsung ke bawah? Karena nggak semua melakukan teknik itu. Jadi kalau misalkan 30 orang semuanya gimana ya rasanya kalau bulan depan kita 1 bis, semua begitu, efeknya akan beda dengan Anda hanya melakukan sendirian. Oke, berarti ajakan kebaikan berarti. Iya, jadi yuk teman-teman kita bareng-bareng mulai bulan ini sering bertanya-tanya ya gimana rasanya. Jadi biar Anda nggak sendirian. Ibaratnya gini deh, 1 open loop sendirian, 1 open loop berjamaah. Nah pahalanya berjamaah katanya banyak. Ya sholat istisqa itu bagian dari itu ya.